Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, nama saya Dani Akbar akan memperjelaskan transmisi manual dan seterusnya. Perkenalkan, nama saya secara mandat. Saya akan menjelaskan komponen dari komputer dan mesin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tito. Saya akan menjelaskan komponen diferensial dan beserta fungsinya. Perkenalkan, nama saya Firman. Saya akan ini saya akan menjelaskan komponen dan fungsi-fungsi dari kopling. Yang pertama ada pedal kopling, berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan putaran mesin ke transmisi. Lalu di sini harusnya ada master silinder, tapi di sini tidak ada. Fungsinya untuk mengubah gaya mekanik kopling menjadi tekanan hidrolik. Lalu seharusnya ada master silinder pembebas, menerima tekanan hidrolik dari master silinder dan mengubahnya menjadi gerakan mekanik untuk mendorong tuas kopling. Lalu ada garpu pemindah. Garpu pemindah untuk meneruskan gerakan dari silinder pembebas ke rilis bearing. Lalu di sini ada rilis bearing. Rilis bearing berfungsi untuk menekan diafragma spring. Lalu di sini ada diafragma spring untuk menerima tekanan dari rilis bearing dan meneruskan tekanan untuk menarik kampas kopling. Lalu kampas kopling berfungsi untuk meneruskan dan memutuskan tenaga mesin. Dan yang pertama ada input shaft. Input shaft itu terdapat di sini ya, yang di dalam ini nggak bisa kelihatan. Dan fungsi dari input shaft adalah menerima tenaga dari mesin dan menyalurkannya ke transmisi. Dan yang kedua ada counter gear. Counter gear berfungsi menyalurkan putaran dari input shaft dan menyalurkan ke berbagai speed gear. Lalu yang kedua ada counter gear. Counter gear itu yang ini ya. Fungsi dari counter gear adalah penyaluran putaran dari input shaft dan ke berbagai dari top gear pada main shaft. Dan yang ketiga ada main shaft. Main shaft itu terdapat di antara ini ya, di antara top gear, yaitu nggak kelihatan. Nah, dari fungsi main shaft adalah untuk tempat daripada top gear ini ya, untuk menopang dari top gear dan counter gear. Dan yang keempat ada speed gear. Speed gear berfungsi yaitu sebagai pengaturan kecepatan dan torsi sesuai yang dibutuhkan. Contoh seperti gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4, dan seterusnya. Lalu yang kelima ada sinkromes. Sinkromes itu yang ini ya. Sinkromes itu adalah fungsi dari sinkromes adalah menyamakan putaran roda gigi yang saling berhubungan dengan cara pengereman dan sinkronasi pada transmisi manual yang menggunakan sinkromes. Dan komponen-komponen dari sinkromes yaitu ada 4. Yang pertama synchronizer ya. Synchronizer ring itu yang ini ya guys ya. Synchronizer ring itu fungsinya untuk menyamakan putaran antara sinkromes dengan roda gigi percepatan dan proses pengereman. Dan yang kedua ada clutch hub. Clutch hub berfungsi meneruskan tenaga dari clutch hub shift ke proses output transmisi. Dan untuk clutch hub itu yang seperti ini ya. Dan yang ketiga ada clutch hub slip. Clutch hub slip berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan putaran roda gigi percepatan ke bagian clutch hub. Dan untuk bentukan dari clutch hub slip yang itu seperti ini ya, yang gede-gede ini. Dan yang keempat ada safety key. Safety key
memiliki fungsi untuk mencegah terjadinya perpindahan gigi sebelum putaran roda gigi dan clutch hub sama. Dan untuk bentukan dari shift key itu seperti ini ya. Bentukan dari shift key itu seperti ini ya. Yaitu ada celah dari sini untuk mengunci agar tidak gigi berpindah-pindah. Enam, ada gigi mundur ya. Gigi mundur ini berfungsi untuk digunakan khusus di saat mundur ya, untuk mengubah putaran sehingga kendaraan bisa berjalan mundur. Bentukannya gigi mundur itu seperti ini. Dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah transmission housing. Transmission housing adalah menjadi tempat dudukan semua poros gigi dan mekanisme transmisi, melindungi bagian dalam serta menampung oli pelumas transmisi. Oke, kira-kiranya seperti itu saja. Propeller shaft adalah meneruskan tenaga mesin dari input shaft transmisi ke diferensial. Oleh karena itu, selama kendaraan beroperasi, propeller shaft akan menerima momen mesin yang bervariasi secara terus-menerus dan putar dengan kecepatan tinggi. Dari kotoran air, komponen yang pertama, Universal Joint Slip Yusuf assembly yang ini berfungsi sebagai penghubung dan memungkinkan penggerak aksial dan maju mundur. Yang kedua, Universal Joint Speed assembly yang ini berfungsi memungkinkan poros berputar dengan sudut yang berubah-ubah. Yang ketiga, propeller shaft yang di sini berfungsi untuk menyalurkan tenaga putaran dari transmisi menuju diferensial belakang. Yang keempat, canter support bearing assembly adanya di kendaraan yang berporos 2, berfungsi menopang propeller shaft agar tidak bergetar, tetap seimbang saat berputar. Yang kelima, canter universal joint UK sub assembly berfungsi menyalurkan tenaga dari tetap menjaga fleksibilitas sudut poros. Yang ketujuh, real propeller shaft yang ini berfungsi menyalurkan tenaga dari poros tengah ke diferensial belakang. Yang ke-8, Universal Joint Flag Yoke di sini berfungsi sebagai titik sambung propeller shaft ke gardan. Sekian dari saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang diferensial dan komponen-komponen diferensial beserta fungsinya. Yang pertama ada ring gear. Ring gear berfungsi untuk terhubung dengan pinion gear dan meneruskan tenaga dari poros propeller ke mekanisme diferensial. Yang kedua ada pinion gear. Pinion gear ada di sini ya, nggak kelihatan. Berfungsi untuk dipasang di ujung di poros propeller dan meneruskan putaran dari poros propeller ke ring gear. Yang ketiga ada differential case. Nih yang besar. Differential case berfungsi untuk menjadi dudukan untuk side gear, pinion gear kecil atau spider gear, dan porosnya menyalurkan tenaga ke kedua axle shaft kanan dan kiri. Side gear yaitu ini berfungsi untuk terhubung langsung dengan poros as roda kiri dan kanan dan menerima tenaga dari spider gear dan lalu memutar ke roda. Yang kelima ada spider gear. Spider gear di sini nggak kelihatan, terletak di dalam differential case di sini ya. Differential case berfungsi menyalurkan tenaga side gear kiri dan kanan
sekaligus memungkinkan perbedaan putaran roda saat kendaraan berbelok. 6. Pinion shaft. Nih pinion shaft yang kecil ini yang batang. Terus berfungsi untuk menjadi dudukan spider gear agar bisa berputar di dalam differential case. Lalu yang ke-7 ada bearing differential. Bearing differential ada di dalam sana. Tuh, sana-sana itu. Berfungsi untuk menopang pinion gear dan diferensial agar dapat berputar secara halus. Yang ke-8 ada axle shaft. Axle shaft berfungsi untuk menghubungkan side gear agar dengan roda kiri dan kanan menyalurkan tenaga akhir ke roda. Sekian dari saya. Selanjutnya yang terakhir ada axle atau poros, adalah komponen yang penting dalam sistem transmisi dan suspensi kendaraan. Di sini saya akan menjelaskan komponen axle. Berikut beberapa komponen axle yang umum. Yang pertama di sini ada poros axle, bagian utama axle yang berfungsi sebagai poros untuk roda. Selanjutnya yang kedua ada bearing. Di sini komponen yang memungkinkan poros axle berputar dengan lancar dan mengurangi gesekan. Selanjutnya ada seal. Seal ada di sini. Komponen yang berfungsi untuk mencegah oli atau gemuk keluar dari axle dan mencegah kotoran masuk. Lalu yang keempat ada hub atau wheel hub. Itu komponen yang menghubungkan roda dengan poros axle. Jadi di sini wheel hub itu untuk menghubungkan roda ke poros axle. Selanjutnya ada diferensial atau komponen yang memungkinkan roda kiri dan kanan berputar dengan kecepatan yang berbeda saat kendaraan berbelok. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Axle memiliki peran penting dalam sistem transmisi dan suspensi kendaraan, sehingga perawatan dan pemeliharaan yang baik sangat penting untuk menjaga kinerja keselamatan kendaraan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.